Selamat sore rekan-rekan. 2 hari lagi kita sudah masuk ke pencoblosan pilkada serentak. Semoga semuanya akan terkendali dan aman-aman saja. Gitu. Kalau celotehan para pecundang, eh, ya mereka-mereka yang memang sejak awal sudah berseberangan dan membuat garis batas dengan Pak Jokowi, ya sudah mengenyam resiko itu gitu, khususnya PDIP. Nah, ini kan kita kemarin 2 hari ini kan ditampilkanlah, sampai hari ini tadi saya sore juga melihat Hasto begitu menggebu-gebu bahwa dia akan dikriminalisasi oleh Pak Jokowi di KPK, nanti bakal ditangkap dan sebagainya. Lo nggak usah memframing lagu-lagu lama seperti itulah gitu. Karena di Pilpres saja kalian kalah 16% kan, dikatakan juga dikriminalisasi, dicurangi dan sebagainya. Yang kayak gitu itu sudah usang zaman-zaman kayak gini. Medsos jutaan manusia melihat semua celotehan kalian. Malah Pak Jokowi yang menerima imbas baik itu, ya. Jadi makin hari ratingnya makin tinggi, makin disukain gitu. Sampai sekarang dia sudah pensiun tuh turun ke pasar, turun kondangan, makan malam, semua dikerebutin orang gitu. Nah ini sekarang malah Mas Gibran juga sudah kena imbas kesukaan masyarakat begitu tinggi sekarang kan, kemarin ke NTT kemana-mana, itu harus kalian terima realita itu, nggak bisa kalian tolak karena memang itulah dia kenyataannya. Jadi kalau kalian makin ngegas, ya kalian makin kandas gitu. Sebenarnya ini nggak perlu kami sampaikan ke kalian karena otak kalian kan sudah butek gitu. Nah di podcast-podcast yang memang disiapkan oleh orang-orang yang agak sedikit miring juga terhadap pemerintahan Jokowi, ya memang kita maklum Akbar Faisal, Abraham Samad, Refli Harun, itu juga kita sudah tandai semua bahwa kalian memang bagian dari pembenci-pembenci pemerintah, pembenci Jokowi. Kalaupun sekarang kalian pura-pura mendukung Pak Prabowo, itu ada dua kemungkinan. Mulai ketakutan atau cari muka, itu saja kan. Jadi saya sih mau sampaikan bahwa kita pendukung-pendukung 02 ini nggak usah, ya sudah sejak awal kita tidak tergoyahkan dengan mereka kan. Saya aja sebegitu nyebrang dari mendukung Ganjar terus mendukung Pak Prabowo, sedikit pun saya tidak pernah jengah melihat apa ya, mereka yang begitu masif menyerang Pak Prabowo dan Gibran karena saya anggap itu biasa saja sebenarnya itu. Cuma kadang-kadang memang perlu dikomentari, perlu dikonter, karena kalau tidak nanti bisa biasnya kemana-mana gitu. Karena ini kan masalah apa ya, bulan-bulan politik kayak gini memang kita harus bersuara juga gitu. Nah jadi kembali lagi, kriminalisasi apalah kemarin sampai bawa-bawa Koni yang selama ini semburat lari ke luar negeri ya. Karena dulu ada komentar-komentar yang nyerempet-nyerempet Pak Prabowo. Ya kita lihat saja nanti. Jokowi ini kurang kalian 20 tahun. Dulu waktu Pak PDIP masih sama Pak Jokowi, ya 9 tahun, ya fine-fine saja gitu kan. Jadi nggak usah teriak-teriak gitu. Pak PK nanti bakal menangkap Hasto. Lo kan Anda sendiri punya masalah dengan KPK memang. Harun Masiku memang kemana sekarang coba? Kalian nggak tahu. Kita ini udah tahu sama tahu sajalah. Ya, kami sekarang fokus bagaimana memberi masukan kepada Pak Prabowo tentang apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan karena dari mulai pidato kenegaraan waktu dilantik kan sudah disampaikan fokus utamanya adalah beliau akan memberantas korupsi. Makanya tadi kan beberapa isu yang sudah beredar di masyarakat, polisi akan ditaruh di bawah TNI dan sebagainya. Intinya itu sebenarnya saya sampaikan kepada bapak-bapak di kepolisian lah ya. Karena dari internal pun sudah banyak sekali disampaikan. Ada polwan yang kemarin saya ketemu di Istana Wapres, terus ada polwan yang masuk di apa ini di medsos yang mengatakan kami itu kalau di kantor
Kalau ada perkara pengaduan yang dilihat yang ada duitnya gitu. Itu kan berarti internal sudah seperti itu. Kemarin ada penembakan, polisi makan polisi dan sebagainya. Ini adalah bentuk atau tanda-tanda, bukan tanda-tanda, memang faktanya di dalam seperti itu. Kan masyarakat ini sudah ngebaca dari mulai Sambo, dari apa dulu, Teddy Minahasa yang main di narkoba dan sebagainya. Ini memang harus dibersihkan dari apa, dari lingkungan kepolisian. Jadi Pak Prabowo mungkin punya tekad untuk menyelesaikan itu dalam 5 tahun ini. Saya pikir tidak usah muluk-muluk, Pak Prabowo bisa sampai 50% sudah luar biasa. Tapi kalau sekarang nanti memang kejadian bahwa polisi di bawah TNI, itu sebuah hal yang sangat menarik untuk masyarakat ini. Karena kawan-kawan saya semua, baik kalau ngobrol habis sholat Jumat atau di mana saja sekarang ini di RT, di RW, kemuakan terhadap instansi kepolisian ini sudah begitu tingginya. Jadi katanya 99,9% polisi itu sudah rusak, baik akhlak, tindakannya dan sebagainya. Nah ini harus ditangkap secara positif oleh kepolisian gitu. Baik itu Polda, Kapolri dan sebagainya. Kita tahu kok semuanya. Itu kemarin kan perkara tambang liar. Kalau di Kalimantan itu ada tambang liarnya batu bara yang disebut koridor dan sebagainya itu. Nah ini sekarang mulai kendor. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dan akan lebih baik lagi. Buat kami sebagai bangsa, sebagai rakyat lah yang di bawah-bawah ini, harapannya cuma satu. Jadi semuanya aman, semuanya bisa berjalan dengan baik, jadi masyarakat ini bisa hidup tenang dan bisa merasakan apa-apa kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan ini. Kita tunggu nanti Januari sudah mulai diterapkan program makan gratis untuk anak sekolah. Itu dampaknya bisa kemana-mana, dari mulai tukang sayur, tukang bumbu, tukang macam-macam. Jadi itu yang saya sebut sebuah tindakan luar biasa. Kalau dana-dana besar yang untuk pembangunan di stop dulu, karena kalau besar di atas korupsinya banyak gitu, gampang ngambilnya. Kalau ini kan ngutipinya percil-percil susah dia gitu. Nah ini semoga ini bisa berjalan dengan baik. Nah sekali lagi tentang apa yang disampaikan oleh Mas Sasto, kawan-kawan di PDIP, sudahlah kalian nggak usah makin teriak-teriak, makin nggak karu-karuan. Orang ngelihat muka kalian itu sudah mau muntah semua. Jadi ya kalau kalau ada dukung yang 16% karena itu di lingkaran kalian. Tapi kalau kami ini kan sudah jelas posisinya. Di 58,58 itu yang secara mutlak mendukung pemerintah. Jadi sekarang ini gampangnya begitu. Mau pilkada serentak, mau tidak pun, yang dipilih sudah pasti yang dipilih pemerintah. Jadi DKI pasti orang memilih Ridwan Kamil dengan segala macam kekurangan lebihannya. Begitu juga Jawa Tengah pasti milih Pak Lutfi. Apalagi Jawa Timur. Tadi baru saya pulang sama supir saya mengatakan nggak ada. Jadi orang bawah itu sekarang ngelihat Bu Risma jadi tidak baik karena di belakangnya ada Bu Megawati katanya gitu. Jadi orang jengah lihat Pak Megawati sebenarnya gitu. Ya. Apalagi Jawa Barat, Medan, apalagi Medan. Sudah Edi Rahmayadi kayak gitu yang dukung PDIP, wassalam semuanya itu. Jadi semoga nanti hasilnya akan baik buat kita semua. Jadi siapapun yang terpilih, ya itulah memang pilihan rakyat. Jadi tidak perlu juga marah-marah terus-terusan. Capek juga kalian marah terus tuh. Energinya habis. Energinya habis. Cool aja. Toh balik lagi kepada kegiatan sehari-hari kita sebagai apa ya di situ. Kalau orang partai ya silakan, orang DPR mau dilanjutkan dengan kerja-kerja yang tidak benar itu silakan. Kan kemarin baru milih ketua KPK juga lucu-lucu kan. Ada yang ngomong dari PKB bahwa nanti kalau mau nangkap harus telepon dulu gitu. Terus ada Johannes yang mengatakan bahwa OTT akan dihapus. Terus ada lagi yang ngomong bahwa uh, koruptor nggak perlu dipajang karena itu menyangkut dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Dul, emang rakyat yang duitnya dirampok ini nggak punya hak asasi. Kalian ini karena sudah terkontaminasi, sudah menjadi satu budaya yang orang semua tahu bahwa di DPR itu begitu runyamnya, ya koruptor-koruptor ada di situ.
Ya PDIP saja kan seperti itu. Jadi teriak-teriak sana sini. Yang di situ judi online kan koruptor apa lagi. Jadi ya sudahlah. Eh, di tahun-tahun makin kemari kan kalian-kalian yang di partai-partai itu juga semakin dewasa harusnya, bukan cuma tua saja. Jadi semoga masa transisi di anak-anak muda nanti, masa transformasi ini bisa diterima dengan baik, bisa dijalankan dengan baik. Ini untuk Indonesia, bukan untuk pribadi-pribadi. Ya, saya pikir itu saja obrolan kita. Kawan-kawan 02, selamat mencoblos. Jangan salah nyoblos karena bisa ngowos ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.